sampai pasal 3 aja. Maka pasal 3 kesimpulannya, ya orang Yahudi, pasal 1 orang yang non-Yahudi, orang berdosa, hukum. Kemudian bangsa Israel yang sudah mengerti hukum Taurat, mereka dihukum. Maka pasal 3, semua orang berdosa telah menghilangkan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu artinya gambar dan rupa Allah. Semua manusia punya gambar dan rupa Allah. Ayat 3, pasal 3 ayat 21 ya, itu sangat penting. Kesimpulan pasal 1 sampai ke 3 kesimpulannya. Baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi sekarang Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang ya. Jadi pasal 1 sampai pasal 3 ayat 20. Semua orang berdosa. Tetapi sekarang Allah telah dinyatakan. Di sini telah sangat penting. Telah. Kebenaran Allah karena iman dan Yesus Kristus. Pembenaran Allah di sini. Pembenaran aslinya pembenaran Allah karena iman. Kemudian telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Telah semuanya terjadi karena Yesus Kristus. Maka 3 sumber pembenaran dari Allah itu, karena yang pertama alasannya mengapa? Karena karunia, kasih karunia, anugerah. Dasarnya karena Yesus, bukan karena saudara-saudara ya. Kemudian melalui imannya. Jadi itu telah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Seperti ini, berisi to life. Sudah ada jurang maut, tetapi bagaimana kita menyeberang? Bagaimana kita mendekati Allah? Karena salibnya, karena Yesus mendengar kemudian percaya, maka tidak ada maut lagi, tetapi memiliki hidup yang kekal. Waktu sebelum kita percaya Yesus Kristus, kehidupan kita ya seperti orang terhanyut. Kemana kehidupan ini? Terhanyut. Saya mungkin SMA kelas 1 baru masuk Kristen, tidak mengerti siapa Yesus. Saya hidup di dalam dosa, ikut sajian, keluarga kami memuju, sudah bersajian terus, menyembah batu-batu. Ibu saya selalu berdoa, melihat pulang, Pak Peri biar berhasil. Tuanya dijawab ya. Terus berdoa, pakai pakaian warna putih. Ya hidupnya seperti itu. Hidup di dalam segala penuh dosa. Bukan berarti seperti ya kejahatan. Saya berusaha keras, rajin belajar, rajin kuliah. Mungkin rajin dari pagi sampai malam bekerja terus. Bukan berarti mungkin berbuat jahat, mencuri, berbuat jahat ada juga. Tetapi ke seluruh kehidupannya yang mungkin rajin untuk apa? Biar sukses. Kalau sukses apa? Mau membangun rumah untuk orang tua di kampung, biar mereka bangga sama anaknya. Oh, rumah baru dari mana? Oh, anaknya berhasil sukses. Itulah kerinduannya. Untuk itu hari Minggu kita datang gereja. Anak saya yang kedua dibaptis datang gereja karena mau bantu orang tua di kampung. Karena orang tua diikuti. Karena mereka yang bayar kuliah yang semuanya berjuang. Jadi itu kehidupan yang sebenarnya dia benar. Maka waktu baptisan anak kedua, ibu tak keburung. Pegang anak saya, karena suaminya akan datang ke gereja. Foto sampai sekarang masih terendam. Tujuannya bukan berbuat jahat. Kebanyakan mau sukses. Untuk apa? Mau cari kebanggaan orang tua. Mau menghidupi keluarga. Istri, anak-anak, biar dari mana? Tetapi itu dikatakan dosa. Dosa. Karena menyembah berhala, orang tua menjadi berhala. Jadi kondisi seperti ini, akhirnya hidup ini kemana?
kurang tahu. Seperti hanya kau bawa terus, tolong, aku mau hidup, aku mau keluar dari sini, tolong. Banyak agama berkata, ayo semangat, kamu bisa. Agama yang lain berkata, oh kamu harus hati-hati karena karma kamu, karena dosa kamu ini sekarang dikutuk oleh Tuhan. Ayo belajar. Ini segala macam solusi dari agama atau motivator perkata-perkata manusia banyak. Tetapi mungkin aku hanya di sana. Tetapi satu orang, semua orang yang melihat, ayo hati-hati, bahaya, berteriak. Tetapi satu orang langsung masuk, pegang tanganku, kemudian keluarkan aku dari banci. Tapi sedihnya dia terhanyut, mati. Maka saya diselamatkan ini berpikir, ya semua yang lain mungkin berbicara, oh karena kamu salah, harus hati-hati, semangat. Tapi enggak berani masuk. Tapi kenapa satu orang itu berani masuk? Justru dia yang menggantikan aku. Maka waktu diselamatkan berpikir, kehidupanku sisa ini untuk apa? Untuk dia yang mati sebagai gantianku, dan juga keluarganya. Semua penghasilanku untuk keluarga dia, yaitu keluarga Allah, yaitu gereja. Dan itulah Injil Yesus Kristus. Banyak agama tidak memberi jawaban tentang kematian, tapi Yesus Kristus, dia datang di bumi ini, dia dibunuh. 1 Petrus pasal 1 ayat 12. Kristus telah mati bagi kita yang berbuat dosa. Ia orang-orang yang benar, tetapi dia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ada yang dibunuh untuk saudara-saudara, ada yang dibunuh untuk saudara-saudara, untuk menyelamatkan saudara-saudara. Bagaimana kehidupan kita? Seperti biasa. Maka setiap hari kita ada yang dibunuh karena namanya Yesus.